Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalis, hadis dari Ibnu Jabir bin Sulam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut menyampaikan 4 hal untuk kita menjaganya, memeliharanya. Jadi bagi orang yang bertakwa, hal itu harus menjadi kepribadiannya, menjadi bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Bisa dikatakan bahwa yang disampaikan Rasulullah tersebut merupakan karakter dari orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan bagi orang yang bertakwa janganlah menyepelekan, jangan meremehkan perbuatan-perbuatan baik dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar memberi secangkir minuman kepada orang yang membutuhkan, atau walaupun hanya sekedar senyum terhadap tamu kita. Artinya yang pertama ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagai orang yang bertakwa, janganlah meremehkan perbuatan baik. Sekecil apapun perbuatan baik itu nilainya, sebagai orang yang bertakwa jangan dikesampingkan. Harus tetap sama semangatnya melaksanakan amalan-amalan dalam bentuk besar. Harus diperhatikan, harus semangat sekecil apapun perbuatan itu, kebaikannya sekecil apapun haruslah tetap kita bersemangat melaksanakannya, jangan meremehkannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Demikian firman Allah yang menggambarkan bahwa sekecil apapun perbuatan baik itu tetap akan senantiasa dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memberi banyak kontribusi dalam kehidupan kita, akan banyak memberi kontribusi dalam kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang bertakwa, tidak diperkenankan, kata Rasulullah, untuk meremehkan perbuatan baik itu. Walaupun hanya sekedar memberi bantuan seteguk air kepada orang yang membutuhkan, atau memberi senyuman kepada tamu yang sedang kita layani. Yang kedua, kata Rasulullah, agar kita tidak berpakaian yang menggambarkan kesombongan, seperti memanjangkan pakaian sampai ke tanah.
Artinya bahwa inti yang kedua ini, janganlah kita berpakaian yang menggambarkan keangkuhan, kesombongan. Kedepankanlah kesederhanaan di dalam berbusana, di dalam berpakaian, di dalam menunjukkan identitas kita sebagai orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa, Rasulullah menginginkan agar berpakaiannya hendaknya menggambarkan kesederhanaan, jangan menggambarkan kesombongan, karena berpakaian yang menggambarkan kesombongan adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kata Rasulullah. Itu yang kedua. Berpakaianlah yang tidak menggambarkan kesombongan. Artinya, orang yang bertakwa hendaknya yang selalu dikedepankan dalam berpakaian adalah kesederhanaan, ketawaduan dalam kehidupan keseharian kita. Yang ketiga, kata Rasulullah, ketika kita dicaci maki, disifati dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah kita lakukan, janganlah membalas mencacinya, tapi biarkanlah, karena Allah yang akan membalasnya, dan mereka sendiri yang mencaci maki itu yang akan menanggung dosanya. Artinya yang ketiga ini, sebagai orang bertakwa, ketika dicaci, dihina, janganlah balas menghina, membalasnya dengan mencaci maki orang yang menghina. Karena kalau demikian, apa bedanya kita dengan orang yang mencaci? Maka yang harus dilakukan ketika kita dicaci maki, berdoa kepada Allah agar yang mencaci maki itu, yang menghina itu, diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesadaran. Balaslah caciannya dengan penuh kebajikan, kebaikan. Balaslah dia dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan terhadap diri kita. Artinya, Rasulullah menasihati kepada kita sebagai orang yang bertakwa adalah selalulah menunjukkan kebaikan kepada orang, walaupun orang tersebut itu orang yang tidak suka kepada kita, orang yang suka mencaci maki kita. Tidak diperkenankan orang bertakwa dalam kehidupannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terhina. Kalaupun dia dihina, dicaci maki, janganlah balas dengan yang sama. Karena kalau kita balas dengan yang sama, berarti tidak ada bedanya kita sebagai orang yang bertakwa dengan orang yang menghina. Tapi balaslah kebaikan itu, dan caciannya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang membalasnya, kemudian dosanya mereka sendiri yang akan menanggungnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nasihat Rasulullah SAW dalam hadis tersebut adalah, janganlah kita sekali-kali sebagai orang bertakwa melakukan perbuatan mencaci maki orang. Artinya Rasulullah menghendaki kita sebagai orang yang bertakwa, yang keluar dari mulutnya tidak ada lain kecuali yang maslahat, yang manfaat,
yang bajik, yang mendidik, kata-kata yang karimah, kata-kata yang berakhlak, kata-kata yang ihsan. Dengan kata lain, Rasulullah menghendaki agar orang yang bertakwa jangan mengotori mulutnya dengan ucapan-ucapan yang hina, ucapan-ucapan yang rendah. Jadi sebagai orang yang bertakwa, janganlah keluar dari mulut kita kata-kata umpatan, kata-kata cacian. Yang hendaknya keluar adalah bahasa, kalimat yang mendidik, yang berhikmah, yang bajik, jauh dari ucapan-ucapan yang sifatnya caci maki. Itulah nasihat Rasulullah kepada kita sebagai orang yang bertakwa, yang hendak kita pelihara, yang hendak kita jaga dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, dalam hadis tersebut Rasulullah menasihati kepada kita, menyampaikan kepada kita agar jangan meremehkan perbuatan baik dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Yang kedua, berpakaianlah yang tidak menggambarkan kesombongan. Berpakaianlah yang menggambarkan kesederhanaan, ketawaduan dalam kehidupan. Yang ketiga, janganlah membalas perbuatan tidak baik dengan membalasnya dengan perbuatan tidak baik. Tapi balaslah perbuatan hinaan yang disifatkan kepada kita dengan kebajikan. Biarkanlah Allah yang menilai apa yang mereka lakukan hinaan itu kepada kita. Karena dosanya mereka sendiri akan menanggung. Jadi yang ketiga adalah janganlah membalas hinaan yang ditujukan kepada kita kecuali dengan kebajikan. Dan yang keempat adalah Rasulullah menasihati kita agar jangan melakukan perbuatan yang sifatnya caci maki dan hinaan. Tapi keluar dari mulut kita haruslah yang bersifat kata-kata mendidik dan bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.